Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya di sini. Berjumpa lagi ya di sini dengan saya Bapak Dindi Kurniawan dalam mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi. Nah, sebelumnya suara saya di sini apakah sudah terdengar cukup jelas untuk teman-teman? Bisa dijawab ya menggunakan live chat. Ya, baik, yang sudah hadir di sini bisa Anda tinggalkan komentar ya pada kolom live chat ya, biar saya mengetahui siapa saja yang sudah hadir. Anda bisa tuliskan atau tinggalkan pesan pada menu live chatnya. Nah, tidak terasa di sini kita sudah memasuki pertemuan yang ke 14 ya. Jadi kita tinggal minggu ini sama pertemuan minggu depan. Nah, setelah itu Anda minggu tenang dan UAS ya. Jadi tidak terasa sekali ya. Kok begitu cepat sekali ya? Padahal kayaknya baru kemarin kita bertemu kan ya, baru perkenalan lagi ya. Pertemuan pertama saya isi perkenalan lagi waktu itu karena ada beberapa dari kelas TI ya yang belum mengenal saya sebelumnya. Baik, di sini saya akan mengecek siapa saja yang sudah terabsensi pada Syakat. Sebelumnya yang belum like dan subscribe channel saya bisa di like dulu ya. Dan jangan lupa nanti diberikan bintang ya, sesuai dengan kesukaan Anda ya. Kalau bisa 5 kalau bisa ya. Nah, di sini saya melihat untuk kelas ini coba saya refresh ulang ya. Baru 2 ya, Edwin dan Raki Arif. Kemudian kelas satunya ini masih 0 malah tadi. Ya, juga masih 0 sekarang, ternyata masih baru saya refresh. Dan kemudian dari kelas TI nah, baru Ainur Rifki ya. Yang sudah hadir. Oke, tidak masalah ya. Kita mulai saja untuk pertemuan hari ini. Nah, sebelumnya saya mohon maaf ya karena kemarin saya tidak bisa mendemokan bagaimana caranya untuk pembuatan website menggunakan WordPress. Ya, tetapi kemarin saya sudah berikan linknya ya, karena kemarin ini saya ganti laptop ya, jadi kebetulan saya lupa kemarin tidak persiapan karena seingat saya sudah menginstal aplikasi SAM, tetapi ternyata belum. Ya, jadi saya kemarin agak kebingungan, wah ini ternyata belum install juga, belum download juga ya, karena kemarin waktu dulu kan saya menggunakan laptop yang satunya masih Windows 7 32 bit. Nah, ini saya sudah menggunakan Windows 10 64 bit. Yang saya install ternyata tidak mau di master yang dulu karena dia untuk 32 bit. Nah, saya mau download tetapi koneksinya kurang bagus ya, sehingga ini masih 32 bit ya. Nanti saya upload juga yang 64 bit yang Windows 10 yang sudah saya coba. Kemudian ini adalah cara pendaftaran dari APD ya. Jadi setelah Anda mendownload, kemudian Anda edit ya. Downloadnya kan kemarin pada wordpress.org ya. Ya, kemudian Anda download ini ya, Get WordPress. Ini koneksinya. Kalau di rumah saya heran ini, kenapa kok buruk sekali ya. Tapi kalau di daerah lain menggunakan IndiHome ataupun Telkomsel lancar-lancar saja. Nah, setelah itu Anda klik download WordPress 5,42 ini. Tinggal download saja ya. Tapi tadi saya sudah mendownloadnya, jadi saya tidak perlu download ulang ya, karena ini nanti kalau saya download, saya gunakan untuk download, nanti bisa tambah lemot lagi nih koneksi saya. Ini menyinggung sedikit saja ya, jadi file downloadan ini ya, WordPress ini nanti Anda, coba saya buka dulu, nanti Anda bisa ekstrak ya. Ini sudah
ada foldernya. Ekstrak. Nah, kemudian Anda pernah menggunakan aplikasi SAM? Apakah pernah menggunakan sebelumnya? Nah, ini sudah terdownload ya. Pernah belum menggunakan SAM? Ya, jadi kalau SAM itu kan nanti tinggal Anda pastekan saja. Sebelumnya Anda jalankan dulu ya. Ya, ini boleh jalankan dulu atau boleh filenya itu boleh dipastekan dulu ke dalam folder SAM-nya. Ini kalau menggunakan SAM, start dulu Apache dan MySQL-nya. Kemudian kita close ya. Nah, ini file WordPress ini Anda bisa edit namanya terlebih dahulu. Misalkan ini toko_mahasiswa ataupun web mahasiswa gitu saja. Mahasiswa. Ini mengulang sedikit ya. Kemarin Anda yang tidak menonton, ini boleh Anda cut, boleh Anda copy. Saya cut saja. Kemudian cari folder pengisalan SAM, biasanya di C, SAM, kemudian htdoc, pastekan di sini. Ctrl V, web mahasiswa. Nah, untuk membukanya kita menggunakan browser entah Chrome ataupun Firefox, terserah Anda. Nah, di sini adalah localhost slash nama folder tadi. Tadi apa namanya? web_mahasiswa ya. Kita enter. Nah, ini otomatis nanti webnya ataupun isinya sudah akan terbuka. Nah, kita tinggal mengikuti prosedurnya saja. Jadi pertama biasanya kita disuruh membuat sebuah database terlebih dahulu. Nah, ini karena filenya besar ya, jadi loadingnya agak lama meskipun ini offline ya. Localhost web mahasiswa ini sebenarnya offline ya. Karena kita menggunakan sebuah SAM di sini. Ya, lama sekali ini. Ya, jadi kita nanti bisa mengeditnya secara offline ya, jadi tidak perlu online. Tetapi ini butuh keahlian. Bagi Anda yang pertama kali ya agak kesusahan ini. Ya, saran saya kalau yang pertama kali silahkan menggunakan wordpress.com atau blogspot ya, blogger.com ya. Nah, di sini Anda disuruh memilih bahasa ya, bahasa yang Anda pilih nantinya apa. Di sini ada Indonesia nggak ya? Ini bahasa Indonesia. Lanjutkan. Ya, ini Anda juga bisa tonton pada video ya, yang pada pengajaran kelas lain saya. Ya, karena di sini pertemuan kita itu terbatas ya, karena kita pernah libur lebaran juga sehingga terpotong. Ini saja nanti ada beberapa materi yang saya bahas secara cepat ya, biar semuanya bisa saya sampaikan. Ya, ini cukup lambat ya loadingnya ya. Nah, di sini Anda harus menyiapkan basis data, kemudian namanya dari pengguna ya. Kalau penyimpanan, kalau pembuatan basis data itu kan caranya localhost /php myadmin. Ini kalau Anda sudah mengaktifkan SAM, dia otomatis bisa terkoneksi. Tetapi kalau Anda belum menginstal SAM ataupun sejenisnya, ada WAM, itu dia belum bisa terkoneksi. Nah, oke, saya juga mohon untuk pantauannya ya mengenai sinyal saya, bagaimana bisa tuliskan di kolom komentar apakah terputus-putus atau lancar saja atau bagaimana. Nah, di sini kalau Anda ingin membuat database ya, klik new. Di sini database. Database namanya apa? Misalkan db web mahasiswa. Contohnya seperti ini, db web mahasiswa. Ya, ini db web mahasiswanya sudah terbentuk. Ya, kita di sini klik ayo saja. Ya, nama basis datanya apa? Di sini tadi kan db web mahasiswa. Ya, ini saya mengulang kemarin ya. Nama penggunanya di sini Anda bisa cek ya. Di mana ya? Saya lupa malah ini. Bentar, saya lihat dulu. Ini
username-nya adalah ini ya, salah satu dari ini. Username adalah root. Di mana ini ya? ROOT ya. Kemudian sandinya itu dikosongin saja. Nah, kemudian terus basis datanya localhost ya. Kemudian private key dia biarkan seperti itu. Atau hostname-nya ini ya, boleh 127.0.0.1 atau localhost. Di sini tidak menggunakan password ya. Nah, setelah itu klik kirim. Oke sobat, Anda telah berhasil melewati bagian instalasi ini. WordPress sudah dapat berkomunikasi dengan database. Jika Anda siap, saatnya untuk jalankan pemasangan. Nah, di sini misalkan kita ingin membuat judul situsnya apa ya. Misalkan web tutorial. Nama penggunanya nama mahasiswa. Ini contoh saja. Ini passwordnya Anda bisa ganti ya. 1234 ABCD contohnya. Ini sangat lemah tetapi ya. Nah, setuju boleh ya. Kalau ada mau menggantinya juga boleh. Emailnya misalkan saya menggunakan email saya yang dulu. Menambahkan pada mesin pencarian ya, misalkan Anda tidak ingin ditampilkan pada mesin pencarian Google, ini dicentang ya. Tapi kalau misalkan Anda ingin web Anda bisa dicari pada Google ya, jangan dicentang. Dan install WordPress. Ya, jadi kita harus menyiapkan database terlebih dahulu tadi ya, ini ya, DB web mahasiswa. Nanti otomatis ketika kita menginstal dia akan terisi ya, banyak sekali dari sini. Isinya sudah secara otomatis ketika dia di sini. Ya, nama mahasiswa adalah nama mahasiswa. Sandinya adalah tadi ya, 1234 ABCD. Loh, masuk. Coba nama mahasiswa 1234 ABCD. Salah. Itu namanya apa ya? Nama atau email, pakai email aja ya. Candy.com ya. @gmail.com. Tadi apa saya lupa namanya malah. 1234 ABCD. Nah, kok salah? Ya, kalau salah kita bisa lihat di sini usernya. Oh, nama mahasiswanya besar. Ya, nama mahasiswa dendi.com. Oh, salah ini saya menulisnya. Gmail ya. Tadi ya salah menulisnya. Ini bisa diedit juga di sini. Ya, saya mencoba mengeditnya. Ini dicentang dulu, kemudian edit. Ini nama mahasiswa ini saya ganti semua nama underscore mahasiswa. Kemudian emailnya ini gmail.com ya. Kemudian kita save. Nah, berhasil disimpan. Oke, kita coba nama underscore mahasiswa 1234 ABCD ya, log masuk. Nah, ini adalah halaman awalnya. Hampir mirip ya dengan yang ada di WordPress kemarin yang secara online. Jadi ada laman, komentar, tampilan, plugin ya. Nah, plugin ini adalah nanti Anda bisa menambahkannya kalau mau ya. Ini mungkin Anda akan lanjutkan pada semester selanjutnya, misalkan pembuatan web e-commerce dengan CMS ya. Jadi Anda tinggal memasang pluginnya, otomatis nanti tampilannya sudah berubah di sini. Nah, ini adalah contoh dari awal halamannya saja. Nah, yang saya contohkan di sini, nanti silahkan Anda edit sendiri ya. Kalau Anda lupa tadi, ini bisa Anda cari ya di database-nya, kemudian di tabel user. Atau Anda juga bisa menambahkan user lain ya. Jadi misalkan ini berkelompok misalkan ya.
Misalkan di suatu perusahaan disuruh membuat web berkelompok, lah di mana ada beberapa admin yang bisa mengaksesnya di sini ya. Itu Anda bisa tambahkan pada bagian pengguna ya, tambah baru misalkan. Penggunanya kan ini saja, misalkan Anda tambah baru. Jadi nanti loginnya bisa menggunakan akun yang berbeda. Nama penggunanya misalkan nama 2, emailnya menggunakan ini saja, nama depannya, nama belakang 2. Tampilkan sandi, ini kebalikannya ya, tadi 1 2 3 4, ini sekarang saya 4 3 2 1 DCPA. Setuju yang lemah, kirimkan email, nggak usah ya. Ini contoh saja, ini peranan sebagai apa dia, pelanggan atau kontributor atau penulis ya. Jadi bisa ditulis, bisa dipilih di sini ya. Kalau sesuai dengan yang nomor 1 itu adalah administrator. Jadi kalau editor dia hanya bisa mengedit ya, tidak semua hak aksesnya diberikan. Dan penulis dia hanya bisa memposting-posting saja ya. Kita contohkan penulis ya, sebagai penulis, tambah pengguna baru ya. Jadi ada nama 2 dan nama 1 ya. Nama mahasiswa itu adalah nama satunya. Kemudian kita coba logout ya, yang nama satunya itu logout, kemudian kita menggunakan nama 2, nama skor, penggunanya siapa tadi saya lupa lagi. Nah ini kacau, ini saya lupa terus, ini tidak saya ingat-ingat. Besarnya otomatis ini sudah tertambahkan ya, nama 2 gitu, nama 2 4 3 2 1 DCBA ya. Kalau tadi kan nama underscore mahasiswa 1 2 3 4 ABCD, ini saya balik. Jadi bisa digunakan. Ini nama 2, nama 2. Oke, jaringannya bagaimana ini teman-teman? Ini disconnect ya, bahaya ini. Nah, baik, ini adalah terusan dari yang kemarin ya. Untuk sekarang saya akan membahas mengenai pertemuan hari ini yang sebenarnya. Ini hanya sekilas pembahasan masa lalu ya, minggu lalu, bukan masa lalu ya, minggu lalu, dan sekarang saya akan membahas pertemuan minggu ini ya. Di dalam ini ya, jadi nanti setelah ini filenya Anda, ini sedikit tambahan, ini Anda edit semua, diajari dari profil, kemudian ada komentar ataupun dan lainnya. Ini kan beda ya antara nama 1 dengan nama 2, itu kan hak aksesnya berbeda. Tadi kalau nama 1 banyak sekali di sini, bisa mengatur tema dan lain sebagainya, tetapi nama 2 tidak bisa mengaturnya. Nah, kalau ini sudah selesai Anda edit ya di semua, kemudian Anda bisa menguploadnya. Yang diupload adalah file yang ada di htdoc tadi, satu folder ini. Satu folder ini Anda bisa upload ya menggunakan tutorial yang sudah saya contohkan di sini ya. Dia ke infinityfree.net. Ya, ada juga yang lainnya yang gratisan ya, domain yang gratisan, penyedia hosting gratisan, ada 000 web host. Ya, banyak sekali media ataupun jasa domain gratis ya, ataupun jasa yang lainnya. Nah, tidak harus di Infinity Free ya, boleh terserah Anda bagaimana, di mana. Nah, itu sekilas ya mengenai kemarin ya, saya close juga untuk ini dan localhost-nya. Nah, di dalam grade kemarin yang saya berikan atau ada di bawah siakat ini ya, itu kan ada 3 materi yang belum saya berikan ya, yang belum saya sampaikan.
ini pertemuan 11 sampai 15 ya, karena kemarin kan ada libur satu kali ya pas hari raya Idul Fitri. Nomor 11 sudah, 12 13 ini belum ya, ini 1 2 3 ini belum saya berikan. Nah, ini untuk sekarang saya akan membahas teknologi pemroses dan penyimpanan ya, karena ini lebih spesifik daripada jaringan teknologi ya. Karena jaringan telekomunikasi, itu seperti pada mata kuliah jaringan ya. Jadi dia membahas mengenai sebuah jaringan-jaringan, alurnya bekerja bagaimana, dari definisi jaringan itu bagaimana, kemudian tujuan dari jaringan komputer ya, membagi sumber daya, ya, banyak lagi contohnya lain-lain ya. Ini tetap nanti ketika UAS dia tetap keluar meskipun beberapa, tetapi silahkan dipelajari sendiri ya, karena waktu kita tidak sampai karena ada libur kemarin. Nah, ini ada keuntungan penggunaan jaringan komputer ya. Ini juga topologi penggolongannya ada LAN, WAN gitu ya. Ini sistem komunikasi itu dia dari sumber dia dikirim menggunakan modem ya. Sistem pengiriman ini adalah kabel Telkom ya, baik Telkom maupun Bisnet. Kemudian penerima adalah modem lagi, kemudian sampai ke tujuan. Nah, ini adalah mengenai dari jaringan telekomunikasi ya. Ini ada jenis-jenis jaringan, ini kan sudah pernah Anda dapatkan ya pada mata kuliah apa ini, jaringan ya. Kalau di sana apa namanya, jaringan atau dasar komunikasi data ya. Intinya itulah ya, ada LAN, ada MAN, WAN, ada topologinya bus, star, ring, ada smash ya, dan lainnya lebih kompleks lagi. Ini hanya menyinggung sedikit saja. Ini definisinya dari LAN, konfigurasinya seperti itu, keuntungannya apa, kemudian ada WAN, MAN ya. Jadi pernah Anda pelajari. Kemudian terakhir adalah LAN, ada internet ya. Jadi suatu kumpulan jaringan yang berbeda, ada LAN, WAN maupun keduanya ataupun semuanya yang saling terkoneksi ya. Jadi tidak hanya satu kota ataupun satu gedung, tetapi dia bisa antar benua, bahkan satu dunia. Ini adalah contoh domain ya, akhiran dari internet. Misalkan komersial itu adalah .com atau .co, kemudian organisasi .org, pemerintahan.gov atau .go. Untuk yang belakang di sini nanti dia diakhiri dengan identitas dari negaranya ya, misalkan .co.id untuk Indonesia, .org.id, .go.id yang itu untuk Indonesia, karena Indonesia adalah ID. Ya, ini contoh-contoh yang lainnya. Kalau Australia berarti AU, Jepang JP, Malaysia MY. Ya, jadi kalau pemerintahan Malaysia .co.my gitu ya. Nah, ini pemanfaatan dari internet ya, isinya itu tidak terbatas ya, bebas, emosi, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Kemudian tampilan juga bisa berupa teks, gambar, animasi, suara, film, dan multimedia yang lainnya. Ini contoh internet ya, jadi ada LAN yang saling terhubung satu sama lainnya di berbagai negara, bahkan benua ya, di seluruh dunia. Nah, kemudian ada jaringan tanpa kabel atau WiFi ya, yang sudah sekarang digunakan. Nah, itu sekilas mengenai jaringan telekomunikasi ya. Yang saya akan bahas di sini adalah mengenai dari teknologi pemroses dan media penyimpanannya. Oke, untuk suara saya bagaimana? Kok tidak ada yang merespon di live chatnya? Koneksinya maksud saya. Lancar saja kah? Atau ada gangguan? Nah, baik, teknologi pemroses dan media penyimpanan. Pada pengantar teknologi informasi ya, mungkin Anda sudah mengetahui beberapa, tetapi ada juga yang belum mengetahui atau masih bingung ya, atau masih awam. Di sini yang saya bahas adalah teknologi pemroses dulu. Oke, admin lancar Pak. Ya, terima kasih ya. Ya, jadi perangkat pemroses atau proses device adalah perangkat keras yang berfungsi untuk memproses dan mengolah data yang diberikan perangkat input dan kemudian dikeluarkan dalam bentuk informasi yang dapat dibaca oleh usernya. Jadi dia namanya aja perangkat pemroses. Jadi dia butuh masukan, butuh data mentah,
kemudian dia olah, ya, sehingga dia bisa menghasilkan sebuah output. Nah, outputnya itu datanya itu apa saja, bermacam-macam, jadi bisa gambar, bisa teks, bisa arus listrik juga. Nah, ini contohnya ada power supply, ada motherboard, CPU atau prosesor, memori, ya, hard disk, VGA, dan sound card. Ya. Tidak hanya ini, masih banyak lagi yang lainnya. Nah, ini adalah salah 7 yang akan saya bahas pada pertemuan hari ini. Yang pertama adalah power supply. Ya. Siapa yang tidak tahu dengan power supply? Ya, berfungsi untuk merubah arus AC menjadi arus DC, ya, karena komputer itu membutuhkan arus DC dan yang tersedia dari PLN itu adalah arus AC, jadi kita membutuhkan sebuah power supply. Dia untuk memproses arus AC yang disediakan PLN dari 220 volt ya menjadi arus DC beberapa volt, ada yang 5 volt, ada yang 12 volt ya, tergantung dari yang dibutuhkan dari komponennya. Misalkan hard disk yang membutuhkan berapa volt, yang misalkan kipas yang membutuhkan berapa volt, dan kemudian mensuplainya ke perangkat keras lainnya. Jadi ini konektornya dia dihubungkan ke perangkat-perangkat yang lainnya. Ini soketnya ya, ada beberapa, ada main power konektor 20 plus 4, yang di sini adalah 20 dan di sini ada 4 ya, karena setiap motherboard ataupun komponen lainnya itu antara merek satu dengan merek lainnya itu berbeda-beda. Ada yang cukup menggunakan 20 pin saja, itu untuk merek-merek yang biasa atau spek yang biasa. Tetapi kalau spek yang bagus itu biasanya dia lebih dari 20 ya. Dia empatnya ini dipasangkan, ditambahkan untuk powernya. Kemudian ada PCIe power ya, connection 6 pin. Ini biasanya sudah ada juga yang setiap power supply itu ada yang double. Jadi misalkan 6 pinnya itu double. Ya, misalkan dia digunakan untuk device 2, misalkan harddisknya ada di sini ada SATA power connector ya, kita ingin memasang harddisk 2 harddisk ya, jadi kita butuh power supply yang konektor power SATA-nya itu yang double ya untuk harddisk A dan harddisk B. Tetapi ada juga yang hanya menyediakan satu-satu saja, tergantung dari speknya dari power supply itu sendiri. Nah, untuk pemasangannya juga mudah sekali ya, tinggal Anda menancapkan saja, dia tidak mungkin bisa terbalik karena di setiap soketnya itu terdapat penguncinya di satu sisi. Jadi ya hanya bisa misalkan hadapnya ke depan seperti ini, ya dia hanya bisa seperti ini. Ya kalau dibalik ini dia tidak bisa. Soketnya tidak bisa mengunci. Ya meskipun bisa tetapi dia tidak bisa mengunci. Tidak bisa masuk sampai dalam. Nah, kemudian ada yang kedua motherboard atau mobu atau papan sirkuit. Banyak sekali istilahnya pada papan di sini atau motherboard di sini, motherboard, mobu atau singkatannya ya, papan sirkuit. Dia fungsinya untuk menyatukan antar komponen dari RAM, kemudian hard disk, ya, ada DVD drive, CD-ROM, kemudian MOS ya, dia dimasukkan di sini. Kemudian prosesor juga. Ya, juga disebut mainboard ya, system board, logic board atau mobu merupakan sebuah printed circuit board atau PCB yang bertindak sebagai tulang belakang pada sebuah komputer. Sebab di sini adalah sebuah konektivitas akan terjadi antar komponen yang lainnya. Jadi sudah tahu semua ya untuk motherboard ya di sini ya. Ya, fungsinya dengan fungsi utama yaitu sebagai media yang menampung komponen pada komputer. Motherboard juga berfungsi untuk mengatur kode basic yaitu BIOS ya pada chip read only memory pada ROM-nya. Jadi dia BIOS itu masuknya ke dalam motherboard juga. BIOS adalah software pertama kali yang akan dipanggil ketika komputer pertama dihidupkan ya. Jadi pertama masuk ke BIOS dulu, kemudian BIOS itu masuk atau memanggil OS-nya ya. Kode BIOS adalah sebuah firmware yang mana firmware tersebut tidak akan hilang meski komputer dalam kondisi off dan juga tidak dapat diubah oleh proses sistem operasi yang normal atau software aplikasi ya. Jadi kalau BIOS ini ingin diupdate ya, Anda harus memiliki keahlian khusus ya, harus memiliki software khusus, memiliki perangkat khusus ya untuk mengupdate-nya. Tetapi hati-hati kalau ingin mengupdate BIOS, kalau gagal itu nanti BIOS-nya bisa rusak ya. Bisa jadi juga BIOS-nya tidak bisa digunakan lagi. Kemudian fungsi selanjutnya dari motherboard sebagai tempat berkumpulnya perangkat output, input, dan memori. Antara muka 10 dia juga
berkumpul di sini semua, terhubung ke motherboard semua. Ya, itu adalah motherboard ya. Kemudian selanjutnya ada prosesor. Prosesor adalah sebuah IC yang mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer dan digunakan sebagai otak atau pusat pengendali yang berfungsi untuk melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. Nah, ini adalah otaknya ibaratnya ya. Otak dari sebuah komputer ya prosesor ini. Ya, dia dari pembuatannya itu dari pasir sebenarnya, logam-logam yang terdapat pada pasir kemudian disaring ya. Nanti bisa tontonnya di YouTube pembuatan dari prosesor itu sangat menakjubkan sekali proses pembuatannya. Dia dari pasir kemudian disaring, seterusnya sehingga mendapatkan hasil yang sangat bagus sekali ataupun hasil yang sangat maksimal dari sebuah penyaringan tersebut. Nah, di dalam sebuah prosesor terdapat beberapa komponen ataupun bagian utamanya, yaitu diantaranya yang pertama adalah ada register, kemudian ada ALU, Arithmetic Logic Unit, dan ada CU, yaitu Control Unit. Nah, mari kita bahas ya. Control Unit tugasnya adalah mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan output. Nah, jadi alat-alat input dan output itu dikontrol menggunakan CU ini. Yang mengontrol adalah CU. Kemudian mengambil instruksi dari memori, ya. Mengambil data dari memori, mengirimkan instruksi ke ALU dan mengawasinya, menyimpan hasil proses ke memori. Jadi ini dia adalah yang mengatur jalannya sebuah data yang akan dimasukkan ke dalam ALU, kemudian begitu juga setelah selesai diproses oleh ALU, dia akan mengeluarkannya dan harus dia mengarahkan atau menyimpan ke memori. Ini tugasnya dari CU. Kemudian ALU sendiri adalah Arithmetic Logic Unit. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa komputer itu bekerja atas seperti dasarnya perhitungan matematika. Seperti bilangan biner 10, 00, 1110 ya, bilangan biner. Nah, dia bisa iya, bisa tidak. Bisa 1, bisa 0, bisa on, bisa off ya. Dari inilah yang akan menjalankan. Lalu inilah akan yang melakukan perhitungan sehingga data ini mau diapakan, perintah ini mau diapakan, rumus ini akan diapakan, mau klik kanan atau klik kiri, ataupun keyboard ini mau ditekan huruf apa. Dia melakukan keputusan logika. Ya, logika kan ya atau tidak, jika iya dia larinya kemana, jika tidak dia larinya kemana, seperti flowchart itu ya. Jadi apabila program atau software yang sedang digunakan mengalami masalah, maka akan ada informasi peringatan kesalahan atau error warning yang tampil pada monitor. Itu adalah ALU yang mengerjakannya juga. Jadi semua proses itu dikerjakan oleh ALU. Nah, tadi prosesnya itu yang mengatur masuk keluarnya itu adalah CU-nya. Jadi data ini mau diproses ya silahkan dimasukkan ke ALU. Ibaratnya CU itu adalah satpamnya. Ya, satpamnya, kemudian ALU ini adalah tempat atau ruangan untuk pemrosesan. Ya, silahkan kamu masuk ya, data A silahkan masuk, itu CU yang mengatur. Kemudian setelah masuk di dalam ruangan, ALU inilah yang bekerja. Terus register itu apa? Register adalah penyimpanan kecil yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses dan instruksi yang menunggu giliran untuk diproses. Ya, jadi seperti ruang tunggu ya. Ya, kalau sebelum masuk ke dalam ALU, dia seperti ruang tunggu. Tetapi kalau sudah masuk dari ALU, dia seperti tempat penyimpanan sementara ataupun gudang ya. Jadi setelah diproses, barang yang sudah jadi diletakkan dulu sementara di situ, di register ini, untuk nanti dibawa ke mana ya, untuk ditampilkan entah ke monitor ataupun ke speaker ataupun dan lain sebagainya. Register merupakan tempat ngantri data-data yang akan diproses sebelum data tersebut masuk ke memori utama. Walaupun bagian ini merupakan media penyimpanan kecil, namun memiliki kecepatan akses yang tinggi. Jadi meskipun dia kecil, tetapi kecepatannya itu tinggi sekali. Kemudian di register di sini dia tidak seperti pada hard disk ya. Jadi di register ini dia bisa bekerja ketika ada tegangan saja. Ketika tegangannya dicabut atau terputus, maka dia tidak bisa menyimpan lagi, atau data yang disimpan di situ dia akan hilang. Ya, selanjutnya ada RAM, adalah media penyimpanan sementara yang bersifat OLED ya. OLED itu juga termasuk media ataupun yang tidak
memori yang dapat ditulis serta dihapus ya, tetapi akan hilang saat ketika power ataupun tegangan atau catu daya itu dilepas. Ya, RAM menyimpan informasi sementara yang ditampilkan pada monitor dan instruksinya ya. Jadi kalau tadi kan register dia setelah diproses ya, setelah diproses berarti dia mengirimkan juga ke RAM di sini ya. Jadi berbeda antara register dengan RAM. Nah, jadi masuk ke register. Jadi masuk ke ALO dulu, kemudian keluar ke register, kemudian dikirimkan ke RAM ini. Nah, struktur RAM ya, ada input storage digunakan untuk menampung input yang dimasukkan melalui alat inputnya. Program storage digunakan untuk menyimpan semua instruksi program yang akan diakses, dan working storage dia digunakan untuk penyimpanan data yang akan diolah dan hasil pengolahannya. Nah, output storage digunakan untuk menampung hasil akhir dari pengolahan data yang akan ditampilkan ke alat output, baik speaker, monitor, ataupun print, ataupun alat output lainnya. Itu adalah struktur yang dimiliki oleh RAM. Nah, kemudian ada ROM ya, Anda sudah mengetahuinya. Ya, ROM Read Only Memory adalah media penyimpanan firmware, yaitu perangkat lunak yang lebih sering disebut dengan software. Jadi firmware itu mirip ya, atau nama lain dari software yang berhubungan dengan perangkat keras. Ya, seperti ROM BIOS, di mana BIOS atau Basic Input Output System tersebut dapat langsung dieksekusi secara cepat tanpa harus menunggu untuk menyalakan perangkat media penyimpanan lain terlebih dahulu, seperti pada umumnya terjadi pada alat penyimpanan lainnya seperti seperti hard disk, seperti flash disk, floppy disk, ataupun penyimpanan lainnya. Jadi dia tidak menunggu perangkat itu menyala secara sempurna ya. Bagaimana dia bisa menyala sempurna ya kalau tidak ada BIOS-nya. Jadi kan BIOS ini sebagai penjembatannya. Jadi ketika alat itu dinyalakan, ya belum sempurna menyala, dia langsung bisa memanggil BIOS ini, untuk kemudian BIOS inilah yang memanggil dari OS-nya. Ini itu adalah ROM ya. Ini contohnya ya, seperti IC ya gambarnya. Dia sudah diisi oleh pabrik pembuatannya ya, berupa sistem operasi yang terdiri dari program-program pokok yang diperlukan oleh sistem komputer. Ya, selanjutnya ada hard disk. Ini adalah dalamannya hard disk ya. Kalau Anda buka, dia seperti piringan-piringan di situ. Jumlahnya banyak sekali seperti kaset ya, ada CD-RW. Dia bisa tulis, bisa baca, bisa hapus. Ya. Semakin besar kapasitasnya, maka tumpukan piringan di sini semakin banyak ya. Kemudian ada headnya untuk pembacaannya. Nah, ini contoh yang lainnya dari harddisknya. Jadi ada kabel, ada jenisnya, ada SATA, ada ATA, ada SATA, PATA. Kemudian ada VGA untuk mengolah data grafis dan ditampilkan di layar monitor. VGA juga memiliki prosesor yang dinamakan GPU dan memori sendiri juga. Ini sebenarnya VGA yang eksternal ya, VGA tambahan. Ya, contohnya kalau di laptop misalkan ada stiker Nvidia ataupun yang lainnya ya. Kalau tulisannya hanya Intel, VGA Intel gitu, dia merupakan VGA bawaan ya. Jadi dia tidak terdapat hardware sendiri ya, ataupun tidak terdapat komponennya sendiri. Tetapi kalau dituliskan ada Nvidia, contoh satu mereknya ya Nvidia, berarti dia terdapat VGA yang berdiri sendiri seperti ini. Tetapi ini adalah miliknya PC ya. Itu dia untuk mengolah grafis agar lebih bagus ya, biar ketika kita menggunakan komputer untuk rendering ataupun untuk program-program yang berat, ya tetap bisa dijalankan, tidak nge-lag ya istilahnya ya. Kemudian yang sound card ya, untuk memproses sebuah suara. Kalau tadi VGA card untuk memproses gambar, untuk sound card ya untuk memproses sebuah suara agar suaranya lebih bagus, lebih jernih. Ya, misalkan bisa disetting ya, mixernya bisa bassnya berapa, itu lebih kompleks sekali nanti. Treble-nya, kemudian untuk yang lainnya juga bisa diatur secara bagus. Nah, kemudian selanjutnya media penyimpanan. Ya, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu?
Saya cek di sini yang hadir ya sudah banyak ternyata. Ya ada Naila ya, Naila, Reza Ade, Dani Yafran, Sri Mulyani ya, sudah banyak juga yang sudah hadir. Apakah ada yang ingin tanyakan? Ya, tentunya mengenai pemproses ya. Loh, ini apakah streaming saya berhenti ini? Saya coba lihat dulu ya. Alah, streamingnya berhenti. Ya, nanti saya akan upload ulang saja ya ini karena kebetulan saya record di sini. Ya, ternyata streamingnya selesai. Nah, saya lanjutkan ya untuk yang selanjutnya, yaitu ada pemproses ya, teknologi pemproses penyimpanan. Jadi dari sejarahnya saja di sini ya, garis besarnya saja yang akan saya jelaskan. Ya, data storage atau sebuah kemampuan dari sebuah benda untuk memungkinkan data tersimpan dalam jumlah yang besar. Perkembangan media penyimpanan sangat besar dari zaman ke zaman ya. Contohnya yang pertama per kali untuk digunakan storage atau penyimpanan adalah punch card ya. Jadi dia semacam benda ataupun kertas yang dilubang-lubangi dengan kode khusus ya untuk menyimpan sebuah datanya. Kemudian punch tab ya juga sama ya, ini bendanya lebih panjang sehingga dia bisa menyimpan data-data. Ibaratnya ini kalau sekarang itu seperti QR barcode ya, QR barcode ya, di mana setiap kode-kode kotak-kotak kecil itu dia memiliki arti sendiri-sendiri. Menggunakan Telegram yang diwakili di data diwakili oleh ada atau tidaknya lubang pada tab ini. Kemudian ada Selectron tab ya, dia awalnya format memori komputer berukuran 10 in dan dapat menyimpan 515 byte, sangat kecil sekali ya. Kemudian Magic Tab pertama kali digunakan oleh IBM pada tahun 50-an. Ya, satu Magic Tab sama dengan 10.000 punch card, jadi 10 kali lipatnya dari punch card ya, lebih banyak sekali atau lebih luas media kapasitasnya. Model pertama pada secondary memory berupa plastik dan dilapisi besi magnet. Data disimpan dalam bintik kecil bermagnet dan tidak tampak pada plastiknya. Ya, itu adalah Magic Tab ya. Nah, ini gambarnya. Semakin banyak sekali ya, ada bintik-bintik hitamnya dia di setiap pitanya di sini. Ya, nanti ada fonograf, ini seperti tabir yang hitam atau musik-musik jadul ya. Cikal bakal dari sebuah kaset atau CD maupun DVD ini. Ini bisa merekam suara saja. Ada compact cassette ya, ini sudah tidak asing ya. Anda pernah menggunakan ini enggak ya? Kalau saya dulu pernah waktu kecil. Ada hard disk. Ini adalah hard disk pertama yang data disimpan dalam 50 magic disk yang berukuran 24 in, dibangun pada tahun 1961. Floppy disk ya, ini masih Anda menggunakan? Saya dulu aja menggunakan sebentar saja ini. Kapasitasnya masih kecil sekali ya, masih 250 MB, belum ada 1 giga dulu saya miliki. Hanya bisa menampung file-file Word, ya, Excel, dia belum bisa menampung sebuah musik ya, musik durasi panjang belum bisa karena kapasitasnya. Kemudian ada hard drive, ini yang sudah gunakan tadi sudah saya singgung juga. Ya, setelah itu ada laser disk, bisa dibaca pada kedua sisinya, jadi atasnya bisa dibaca, bawahnya juga bisa dibaca. Dia hanya menyimpan foto dan film. Baru ada
compact disk, dia hanya bisa dibaca pada satu sisinya, berukuran 3 kali lebih kecil dan berkapasitas 700 MB, dapat menyimpan berbagai data. Datanya ada gambar, foto, gambar kan foto ya, gambar, suara, dan video dan lain sebagainya. File-file juga bisa disimpan di sini. Ini contohnya ada guratan beda warna di sini ya. Jadi yang tengah itu sudah tersimpan data, kemudian yang bagian akhir atau pojok itu belum tersimpan datanya. Ke memori selanjutnya, memori dia pada elektronik yang bersifat portable ya. Jadi datanya itu akan tetap tersimpan di sana meskipun memori tersebut tidak terdapat arusnya. Ada flash disk ya, hampir mirip dengan memori. Kemudian yang terakhir adalah cloud computing. Ini adalah hasil dari terciptanya teknologi berbasis net, internet ya, dikembangkan sejak 1960 di mana pengembang ARPANET. Setiap manusia di dunia bisa saling berhubungan, bisa mengakses program dari manapun. Nah, ini cloud computing ini kemungkinan nanti kalau koneksi di dunia sudah bagus, tentunya seluruh komputer itu tidak perlu spek penyimpanan yang tinggi-tinggi. Harddisknya tidak perlu 1 tera, 2 tera ya, cukup kita sudah terkoneksi ke internet, kita tinggal menggunakan cloud computing ini saja untuk media penyimpanannya. Bahkan sekarang juga sudah dimulai ya dari Google, dia sudah menciptakan beberapa software yang sudah secara online ya, contohnya saja kecil ya, contoh kecilnya adalah dari ini ya, contohnya ya. Ini kan dia bisa membuka ataupun mengedit file, misalkan ingin membuat sebuah file Google dokumen ya, tinggal klik saja. Apakah ingin menggunakan Excel, PowerPoint, dan apa saja itu bisa menggunakan Google Drive sekarang ya. Itu kemungkinan masa depan juga lebih bagus lagi, tidak hanya Office ya, bisa juga software-software yang lainnya. Ya, manfaatnya media penyimpanan terpusat pada server ya, jadi kita tidak perlu menyiapkan hardware untuk penyimpanan di sini. Teknologi cloud computing memudahkan penggunaan untuk penyimpanan data secara terpusat di satu server sesuai layanan yang sudah disediakan oleh cloud computing. Selain itu, dari segi infrastruktur, user tidak lagi menyediakan seperti data center, media penyimpanan sudah tersedia secara virtual oleh cloud computing. Jadi kita menyimpanannya di sana sangat aman, ya, sangat nyaman. Nah, tetapi kita diharuskan terkoneksi ke internet untuk mengaksesnya. Ya, manfaatnya lebih murah dan tahan lama. Cloud computing tidak memerlukan media penyimpanan storage pada hard disk eksternal karena sudah ada media penyimpanan terpusat pada server, karena semua produk hardware dan atau fisik memiliki masa pemakaiannya. Jadi kalau kita memakai ataupun menggunakan cloud computing, menggunakan hard disk atau flash disk, itu kan setiap komponen ada masa usianya. Jadi misalkan 5 tahun dia sudah off ya, sudah rusak. Jadi kalau di cloud computing kita tidak ada masa usianya. Intinya kita harus selalu ingat user dan password kita. Nah, sekian ya untuk perkuliahan pada hari ini. Jangan lupa untuk absensi itu saya ambilkan di Siakat ya. Pastikan nama Anda sudah terabsensi semua di sini. Saya di sini ada Edwin, Revi, Pradana, Fakih, Freja, Renaldi. Kemudian kelas keduanya ada Rizka, Yafran, Khairul Habib, Juniarto, Andi Kusuma. Kemudian dari kelas TI ada Ainur, Naila, Sri Mulyani, Marzuki Rauf ya. Nah, itu adalah pertemuan hari ini, dan kemudian untuk tugas dari mata kuliah ini kan membuat web itu kan, web blog maupun CMS, Anda boleh memilihnya. Nah, untuk pengumpulannya itu silahkan dikumpulkan ke ketua kelasnya ya. Jadi harapannya saya minta bantuannya ke ketua kelas agar membuatkan sebuah file Excel di mana Anda menyiapkan form ya, menyiapkan form nama, kemudian kelas, karena ini kelasnya kan 2 ya. Form nama, kelas, kemudian linknya. Bentar saya contohkan ini, kita membuka contoh yang kelas lain. Gimana ini?
Ya, jadi seperti ini ya. Ini contoh dari kelas lain. Ya, silahkan dikumpulkan yang ini dari TIP 911. Yaitu contoh-contohnya. Ini kan cuma satu kelas ya waktu itu. Tapi kalau Anda kan di sini dua kelas. Jadi salah satu saja counting salah satu dari dua kelas ini menyiapkan nama, kemudian alamat blog dan WordPress-nya. Ya, silahkan Anda yang sudah selesai. Jadi di sini silahkan yang sudah selesai kirimkan ke counting kelasnya. Di sini Anda cukup membuat salah satu saja ya. Ini ada beberapa yang kurang paham dia membuat dua-duanya. Ada yang membuat blogspot dengan WordPress. Kemudian ada yang membuat CMS dengan blogspot ya. Jadi usahakan salah satunya saja. Jadi tidak perlu repot-repot ya. Nah, ini nanti setelah semuanya terkumpul bisa dikirimkan ke saya atau batas maksimalnya ketika UAS ya. Ketika UAS nanti akan saya ingatkan ya untuk mengirimkan file ini. Jadi countingnya di sini siapa? Countingnya nanti bisa membantu saya ya. Baik, terima kasih sekali untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa like dan subscribe channel saya dan jangan lupa berikan bintang 5 untuk saya. Sekian pertemuan pada hari ini, Jumat 12 Juni 2020. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.